Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Eka Safitri. Saya dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surabaya. Di sini, saya akan menggantikan peran Bapak Agus atau Ustadz Agus untuk mengajar pendidikan agama Islam di kelas 8. Nah, untuk pertemuan kemarin kan kakak itu udah memberikan materi dan kita sudah membahas tentang sholat sunnah. Sholat sunnah itu sendiri kan ada macamnya tuh. Ada yang bisa dilakukan dengan munfarid atau sendiri, ada juga yang dilakukan dengan cara berjamaah. Misalnya munfarid itu sholat sunnah rawatib, sholat sunnah tahiyatul masjid, dan lain-lain. Atau sholat sunnah yang bisa dikerjakan berjamaah yaitu sholat tarawih, sholat duha juga bisa, sholat idul fitri, idul adha, gitu. Nah, untuk pertemuan hari ini kita next di bab 5 tentang pembelajaran atau materi jiwa lebih tenang dengan banyak melakukan sujud. Nah, di materi ini atau di bab ini, nanti kita akan membahas tentang sujud. Sujud ini tuh di sini dibahas tiga sujud ya, yaitu yang pertama sujud syukur, terus sujud sahwi, dan sujud tilawah. Tapi kakak akan menjelaskannya dua saja dulu, sujud syukur dan sujud sahwi. Nah, di sini kita itu akan belajar tentang sujud syukur dan sujud sahwi. Kita akan belajar tentang pengertiannya, terus ketentuan dan dalil naklinya, serta tata cara dan praktiknya. Untuk sujud tilawah kita next di pertemuan berikutnya. Oke. Untuk yang pertama, kita harus tahu apa sih sujud itu sebenarnya. Nah, sujud itu merupakan satu bentuk kepasrahan dan penghambaan diri kepada Allah. Hanya kepada Allah saja ya, nggak boleh kepada yang lain. Dan pada saat kita sujud, maka dahi, telapak tangan, kaki, dan lutut ini itu semua menempel ke tanah atau alas sujud atau sajadah lah ya. Kalau nggak ada sajadah juga bin atau apa itu, pokoknya di tanah. Terus dan sujud itu biasanya juga dilakukan ketika kita sholat. Semua sholat itu pasti ada sujudnya, kecuali sholat jenazah itu tidak ada sujudnya. Nah, sujud yang dilakukan di luar rukun sholat, misalnya kan sujud itu semua sholat itu pasti ada kan. Nah, kita bisa tuh melakukan sujud di luar kita melakukan sholat. Nah, itu yaitu sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Kita akan bahas dua saja, sujud syukur dan sujud sahwi. Apa sih sujud syukur itu? Sujud syukur artinya berterima kasih kepada Allah. Jadi, sujud syukur adalah sujud yang dilakukan ketika kita memperoleh kenikmatan, kebahagiaan dari Allah atau telah terhindar dari mara bahaya. Nah, misalnya nih, kita sedang melakukan atau kita lagi mengikuti sebuah perlombaan. Ikut silat nih, ikut tapak suci atau ikut silat yang lain lah. Nah, kita dengan berusaha semampu kita, ternyata kita mendapatkan juara 1 lah, atau juara 2 nggak apa-apa. Nah, kita kan pasti bangga tuh, kita pasti sangat gembira. Nah, di situ kita bisa melakukan sujud syukur. Kita langsung sujud syukur saja di situ. Kita berterima kasih kepada Allah, kita luapkan semuanya kebahagiaan kita, perasaan senang kita kepada Allah atas apa yang kita kerjakan,
apa yang kita lakukan dan diterima oleh Allah, dan Allah memberikan kita sebuah hadiah itu, yaitu kemenangan. Seperti itu. Dengan tanpa ada Allah kan kita juga nggak bisa menang kan. Seperti itu. Terus atau telah terhindar dari bahaya. Misal nih telah terjadi gempa bumi, tapi kita ternyata bisa melarikan atau menyelamatkan diri dari gempa bumi tersebut. Nah, kita bisa melakukan sujud syukur itu. Kita luapkan kebahagiaan kita. Kita berterima kasih, Allah, saya berterima kasih. Engkau telah menyelamatkan kami. Engkau telah memberikan kami sebuah kehidupan untuk kami selalu akan menjadi orang yang lebih baik lagi. Seperti itu. Terus apa sih hukum dari sujud syukur ini? Hukum dari sujud syukur ini yaitu sunnah. Nah, dari hadis Rasulullah sendiri, yaitu an Abi Bakrata an-Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza atahu amru yasurruhu aw bushra kharrasa zidan syukra lillahi, riwayat Abu Dawud wa Tirmizi. Yaitu dari Abu Bakar, sesungguhnya apabila datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam sesuatu yang menggembirakan atau kabar suka, beliau langsung bersujud syukur kepada Allah. Seperti itu ya, seperti tadi kakak jelaskan tadi. Nah, ketika kita melakukan sujud syukur itu pasti kita ada sebabnya kan, seperti kakak jelaskan lagi yang tadi itu. Kenapa kita harus melakukan sujud syukur itu? Yang pertama, kita itu akan mendapatkan nikmat dari Allah. Ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah itu, kita harus berterima kasih kepada Allah. Dan kita melakukan sujud syukur itu. Jangan sampai kita sudah bahagia, malah kita nggak berterima kasih kepada Allah, kita acuh kepada Allah. Itu salah. Terus kita terhindar dari bahaya, yaitu tadi yang gempa bumi tadi. Kita sudah bisa menyelamatkan diri dengan berkat Allah, kita diselamatkan oleh Allah. Tapi kalau kita nggak melakukan syukur atau tidak melakukan rasa terima kasih kita lakukan itu salah. Jadi kita harus bersujud syukur, sebenarnya kita harus bersyukur. Tapi sebenarnya itu juga sunnah, boleh dikerjakan dan boleh tidak dikerjakan. Cuman cara kita menghormati Allah dan kita ingat kepada Allah yaitu dengan melakukan sujud syukur itu. Nah, tata caranya gimana sih? Tata cara melakukan sujud syukurnya itu yang pertama menghadap kiblat. Terus dua, niat untuk melakukan sujud syukur. Kita harus niat dulu nih. Ya Allah, aku niat akan sujud syukur itu. Terus yang ketiga, sujud seperti dalam sholat, ya sujud biasa. Tadi kakak jelaskan tadi. Terus kita membaca doa Subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Terus setelah itu duduk kembali dan salam. Nah, hikmah dari sujud syukur ini apa sih? Hikmahnya tuh pasti ya, kita melakukan sebuah kebaikan itu pasti ada hikmahnya, pasti ada kebaikannya. Yang pertama, kita akan terhindar dari sifat sombong dan angkuh. Yang kedua, bersyukur dan terus bersyukur karena kita memperoleh kepuasan dengan anugerah yang diberi oleh Allah. Dan yang ketiga, merasa lebih dekat dengan Allah sehingga selalu dalam lindungan atau naungan Allah. Dan yang keempat, kita akan terus memperoleh tambahan nikmat dan selamat dari mara bahayanya atau siksa itu. Dan next, pembahasan yang kedua yaitu sujud sahwi. Dari pembahasan yang pertama, sujud syukur itu yaitu tentang kita berterima kasih kepada Allah atas apa yang telah dinikmatkan kepada kita. Kita diberi kebahagiaan, kita diberi sebuah keselamatan. Itu adalah sebuah nikmat dari Allah yang itu sangat
berharga buat kita. Jadi kita harus terus menghormati Allah dan bersyukur, berterima kasih kepada Allah dengan cara bersujud syukur. Dan yang kedua ini kita akan bahas sujud syahwi. Nah, beda dengan yang sujud syukur tadi, sujud syahwi ini adalah sujud yang dilakukan karena kita lupa atau ragu ketika kita sholat. Sujudnya ini dilakukan 2 kali setelah membaca tahiyat akhir sebelum salam. Dan apa sih hukum dari sujud sahwi ini? Tetap sunnah, ya. Lupa, ini bukan wajib, tapi sunnah. Boleh dikerjakan, boleh tidak. Boleh dikerjakan akan mendapat pahala, boleh tidak dikerjakan tapi tidak mendapat apa-apa. Nah, itu dari hadis Rasulullah an Abi Sa'id al-Khudri qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza sakta ahadukum fi salatihim falam yadrikum shalla thalathan aw arba'an falyaqrahi syaqqa wal yabni ala mastayqana thumma yasjudu sajdataini qabla ay yusallim. Dan artinya dari Abu Sa'id al-Khudri, Nabi SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kamu ragu dalam sholat, apakah ia sudah mengerjakan 3 atau 4 rakaat, maka hendaklah dihilangkan keraguan itu dan diteruskan sholatnya menurut yang diyakini. Kemudian hendaklah sujud 2 kali sebelum salam. Seperti yang dijelaskan di sujud syukur, pastikan nggak ada sebab kalau kita melakukan sesuatu itu. Pasti ada sebab yang kita lakukan, ada sebabnya, maka kita harus melakukan sujud sahwi itu. Pasti ada sebab-sebabnya kita melakukan sujud sahwi. Yaitu yang pertama, ketika kita lupa meninggalkan salah satu rukun sholat, seperti kita ruku, i'tidal, atau sujud. Terus yang kedua, kita lupa atau ragu dalam jumlah rakaat. Jadi ketika kita sholat duhur dan kita lupa, aku udah sholat berapa ya? Itu baru kita melakukan sujud sahwi. Terus yang ketiga, lupa melakukan tasyahud awal. Dan yang keempat, kelebihan atau kekurangan dalam jumlah rakaat. Kita sholat duhur, terus kita merasa ini masih 3 rakaat ya? Atau ya ampun aku ini udah lebih kayaknya. Nah, itu kita ragukan, jadi kita boleh lakukan sujud sahwi. Terus bagaimana sih tata cara kita melakukan sujud sahwi? Yang pertama, setelah selesai membaca tahiyat akhir, langsung sujud dengan membaca subhana man la yanamu wa la yashu. Terus kita bangun dari sujud disertai dengan mengucap takbir Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita duduk sebentar, lalu sujud lagi disertai mengucap takbir dengan doa yang sama. Allahu Akbar, subhana man la yanamu wa la yashu. Dan duduk kembali dan diakhiri dengan salam. Nah, untuk hikmah sujud sahwi ini sendiri, yaitu yang pertama, menghindarkan diri dari sifat sombong. Karena manusia tempatnya akan salah dan lupa. Dan kebenaran cuma hanya milik. Dan yang kedua, saling memaafkan kesalahan. Karena Allah pun pemaaf dan pengampun atas hambanya yang melakukan kesalahan maupun lupa. Nah, seperti itu. Dari kesimpulan pembelajaran hari ini, yaitu sujud syukur itu adalah sebuah sujud yang kita luapkan kebahagiaan kita dan kita akan berterima kasih kepada Allah. Itu kita lakukan dengan cara sujud syukur. Jika kita lupa dengan sholat, kita lupa dengan rakaat sholat, atau jumlah rakaat sholat kita bisa menggunakan sujud sahwi. Seperti itu. Dan di next pembahasan materi kita selanjutnya kita akan membahas sujud tilawah. Oke, adik-adik sekalian, semoga bisa memahami. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.